satu dua bahkan 3 proyek ya. Sekali ngaduk tuh $2 itu hanya menggunakan spesial tukang ngaduknya hanya bertiga. Kalau pas lagi ngaduknya ya bareng-bareng ya berempat, tapi adukan kering. Nah setelah adukan homogen, komposisi semen dan pasir, baru direndam air sampai betul-betul meresapnya itu hingga maksimal meresap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengangkat tentang tahapan atau teknis membuat lapangan tenis, lapangan badminton atau lapangan basket yang sifatnya perlu alas halus, rata dan elegan. Bahkan untuk di outdoor itu tanpa retak dan mutu terjamin ya, dengan kualitas terjamin. Nah saya akan mengangkat tahapan-tahapan dari mulai pengecoran volume beton, kemudian susunan dari mulai kerikil, komposisi aplikasi di media, setiap bahan pada media yang dituangkan itu yang cukup berbeda, sangat berbeda sekali dengan pembetonan dak atau struktur-struktur lainnya. Nah, di sini memang kita ada keterkaitan antara struktur beton itu di saat pengeringan tidak merata. Jadi harus saat pengeringan pun setelah kering itu hasilnya rata, tidak ada yang gelembung-gelembung atau yang cekung ya. Nah ini memang kaitannya dengan susunan batu di dalam. Kalau batu tidak menyebar rata, susunan batu corannya itu memang pengisian rongga-rongga batunya dengan batu yang lebih kerikil yang kecil, dari kerikil kecil yang diisi dengan pasir yang agak lebih kecil lagi, terus sampai susunan pasir ayak 2 tahap penyaringan itu hingga ketemu dengan tahapan finish, yaitu atsian atau apakah itu sistem atsian lebat ataupun atsian spray ya, spray gun. Nah itu kita butuh dari struktur awal sampai akhir itu betul-betul harus persiapan pada kerataan untuk permanen. Oke, saya angkat cuplikan video atau memang tahapan ini mungkin akan dibagi, bisa jadi berapa part, tapi kita upayakan satu part bisa terangkum. Nah kalaupun ini dibagi beberapa part, tetapi kita upayakan satu part saja ya, supaya bisa diupayakan semua tahapan bisa masuk dan cukup detail hingga finish layak saji untuk digunakan dari mulai pengecoran hingga pengecatan finishing. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, kita lihat kenapa di sini ada 2 macam proses adukan ya. Satu dengan molen biasa, dengan proses molen. Nah padahal kita sama-sama bikin coran ya, membuat coran dengan batching plane yang tentunya berbeda. Nah satu lagi ini kegiatan pengadukan sebelah sini. Nah ini maksudnya kalau pengecoran di sini memang supaya
terkontrol dan teratur hingga finish dari awal, bahkan susunan batu dan segalanya yang tadi saya jelaskan, dan fungsinya hanya khusus untuk keperluan proses area lapangan yang akan di finish. Nah, kalau yang pakai molen itu memang itu standar umum segalanya, karena untuk pengerjaan sambungan dari jalan ke lapang. Jadi tidak ada aturan khusus seperti kita pengecoran lapang untuk persiapan finish yang permanen. Itu yang menjadikan kenapa di sini ada dua proses yang dikerjakan. Yang satu dengan menggunakan molen, yang satu dengan adukan yang cukup beda ya. Memang untuk lapang saya sendiri tidak berani menggunakan molen atau kalaupun ready mix itu memang batching plan saya harus tahu segala macamnya, karena memang ada kepentingan penyusunan kering ya. Memang sepintas kalaupun gak rata nanti bisa ditambal, kalaupun ketebalan gak sama tetap proses pengajaran bisa berpotensi retak, dan itu bisa berhubungan dengan tampilan finish, karena finish juga dilabur dengan yang satu bahan senyawa konsentrat ya, semen apapun itu gitu, hingga tahapan pengecatan hasil akhir finish. Oke. Setelah ngecor, kedua perataan tentang permukaan ini menjadikan rataan dengan yang diinginkan. Setelah itu ada kering baru masuk finish pasir yang 0,3 mili besaran saringan.